Oke, sampai di sini tadi Ayah mengatakan tentang apa saat kemudian kita mau mati gitu ya. Saya pernah dengar Ayah bicara kesadaran kita terakhir menjelang mati itu adalah kesadaran awal saat kita lahir kembali. Yes. Nah, ini memberikan pesan bahwa sebenarnya hidup itu jalan terus ya. Mungkin ini bisa di breakdown dulu ya, sekaligus yang apa tuh namanya yang dialami Ayah sendiri gitu ya. Waktu lihat itu yang di resto itu ada kucing yang makan. Nah ini ini pelajaran menarik banget ini menurut saya, mungkin teman-teman perlu tahu gitu ya. Ya. Siklus kehidupan itu hukum alam, bukan soal keyakinan. Kalau jiwa ini hukum alam ya, hukum alam. Oke. Hukum alam itu artinya tidak perlu persetujuan Mas Hendra. Kayak kita licin jatuh gitu ya. Hukum alam. Hukum gravitasi itu ada. Mas Hendra mau yakin tidak yakin. Paham, ketika Mas Hendra kepleset jatuh juga. Gitu. Jadi hukum alam itu tidak perlu persetujuan siapapun. Karena hukum alam sudah sunatullah. Gitu. Nah, oleh karena itu maka sekarang ya pembicaraan tentang siklus kehidupan sudah masuk ranah sains. Bukan lagi ranah keyakinan. Jadi kalau teman-teman di psikologi belajar tentang past life, past regresi, bahkan bukti-bukti tentang past life, past regresi itu begitu banyak bukti-buktinya, itu kan sebetulnya ranah sains, bukan ranah klinik, bukan soal keyakinan. Logikanya sederhana. Kalau jiwa ini abadi, berarti kan perlu sarana buat jiwa berkarya yang abadi. Kenyataannya tubuh kita ini kan punya keterbatasan. Jadi artinya semesta itu dengan cinta kasihnya, ya, ketika tubuh kita tidak layak pakai lagi untuk jadi kendaraan, maka kan didaur ulang. Kan nanti Mas Hendra kalau meninggal rencananya dikubur kan? Nah, ketika dikubur kan pasti akan menyatu dengan tanah. Semua unsur-unsur di tubuh Mas Hendra akan menyatu dengan tanah. Unsur air dengan unsur air, unsur api dengan unsur api, unsur udara dengan unsur udara. Unsur kekosongan akan masuk ke unsur kekosongan. Artinya menyatu lagi kan. Ketika sudah menyatu dengan tanah, orang nanam kan nanti akan diserap oleh akar, jadi buah, jadi apa saja yang dikonsumsi oleh manusia. Setelah dikonsumsi oleh manusia, kan timbul lagi saripati. Betul. Yang namanya sperma, yang namanya sel telur. Kan itu dipadukan lagi dengan rasa cinta, kan timbul tubuh baru. Jadi sebetulnya di tubuh Mas Hendra ini kompleks sekali. Bisa jadi malah ada unsur dinosaurus yang ada di sini. Oh, langsung dibaca ini ya? Iya. Langsung dibaca ada dinosaurusnya ini? Ya, siapa tahu kan? Oh, kirain langsung di-track gitu. Kan tidak ada yang tahu. Siapa yang bisa bahwa air yang diminum oleh Mas Hendra itu, siapa tahu air yang pernah mampir di dinosaurus, siapa yang tahu? Karena air juga berputar terus. Air juga dari ini ke atas kemana, nggak tahu jalannya kemana. Sedangkan itu kita minum, ya kan? Nah, jadi artinya siklus jiwa itu harus disertai dengan siklus tubuh. Karena kalau jiwanya abadi, tubuhnya tidak abadi, bagaimana jiwa bisa belajar? Karena proses belajar terjadi saat jiwa berada dalam tubuh. Ini kan ruang belajar itu. Karena yang tadi pertanyaan Mas Hendra tadi, ketika seseorang mati, kematian itu kan seperti portal. Kesadaran terakhir saat dia mati akan menjadi kesadaran awal saat dia lahir kembali. Karena kematian itu hanya portal. Kalau Mas Hendra masuk portal kan, kemudian mobil berhenti, kemudian portal nutup. Saat portal buka, kan Mas Hendra jalan. Kan kondisi akhir Mas Hendra akan menjadi kondisi awal saat Mas Hendra memulai perjalanan. Betul? Kan seperti itu. Makanya kematian itu hanya portal saja. Nah, bahwa dalam Islam, ya, leluhur kita tidak banyak berbicara tentang siklus. Kenapa? Karena pesan spiritualnya sangat dalam. Supaya kita lebih waspada. Biar di sekali kehidupan ini, kita selesai. Dan kita bisa pulang muni ayat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Supaya tidak terbuka ruang, kan ada remedial. Itu sebetulnya pesan spiritualnya begitu. Bukan berarti itu tidak ada.
Karena apapun keyakinannya, kalau itu sudah jadi hukum alam, ya hukum alam berlaku untuk semua keyakinan. Nah, wa ilaihi turja'un itu maknanya kembali kepadanya tuh, nyanya itu kemana ya? Ya. Kan ayat itu kan innalillah wa inna ilaihi turja'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah, yes. Wa ilahi turja'un. Ilah itu bukan Allah. Ilah itu apa yang dipertuhankan. Dan kita akan kembali pada yang dipertuhankan. Jadi turja'un itu tidak selalu Tuhan, tidak selalu Allah. Kita akan kembali pada yang kita pertuhankan. Terserah Mas Hendra menuhankan apa. Itu tempat kembalinya Mas Hendra. Oke. Kalau menuhankan uang, ya di situ. Oke. Menuhankan restoran, di situ. Jadi kucing. Lah ya. Gila. Kalau menuhankan Allah, ya pulangnya ke Allah. Pulang ke Allah tuh kemana ya? Ya, oke. Nah, sekarang kalau kita berbicara Allah, tentu saja dia bukan sosok. Bukan sosok ya? Bukan sosok. Oke. Mas Hendra pernah lihat orang mati? Pernah. Dia menghembuskan napas terakhir kemana? Kemana? Kemana ya? Bukannya ke sini? Ke semesta ini. Ke sini. Keluar. Lah iya. Ya. Mas Hendra ambil napas dari mana? Dari dalam. Oh, Dari dari sini juga, ya. Tinggal sebentar di sini. Terus keluarnya ke sini. Oh, susah banget ya. Iya. Oke. Kembali ke Allah kemana? Lah ke sini. Berarti apa tuh namanya, surga yang seluas langit dan bumi, madamati samawati wal ard itu di sini juga dong ya? Yes. Kan Allah yang mengatakan di Quran. Quran surat Hud ayat 106, 107, 108. Allah mengatakan ini. Fa ammal ladzina syakku fa finar lahum fiha zafirun wa sahiqun. Dan di ayat selanjutnya kan Allah mengatakan, adapun orang-orang yang celaka tempatnya adalah neraka. Dan di neraka itu mereka menarik dan mengeluarkan nafas. Di Quran itu eksplisit. Di ayat selanjutnya Allah mengatakan, neraka itu pada saat langit dan bumi masih ada. Di ayat selanjutnya ayat 108, dan orang-orang yang bahagia tempatnya adalah surga. Iya. Dan langit dan bumi masih ada. Itu Quran. Silahkan dibaca sendiri. Saya tidak ngarang kok. Jadi artinya ruang kehidupan ini mau jadi surga, jadi neraka, terserah kita. Kita yang mengkreasi surga dan neraka. Dia itu hanya sang keberadaan, ikutin maunya kita. Iya. Makanya pikiranmu adalah takdirmu. Yes, silakan. Mas Hendra mau menciptakan apa di sini? Mas Hendra dimarahin oleh orang, mau menganggap orang sebagai guru kesabaran, atau mau melihat orang sebagai musuh, sudut pandang Mas Hendra. Sudut pandang itu yang menentukan surga atau neraka. Ketika dijadikan guru, yes, dia guru saya. Karena saya sedang diajarkan sabar lewat orang yang tidak sabar. No problem. Tapi ketika dia dipandang sebagai musuh, entar, gitu, Mas Hendra akan terbakar oleh api neraka yang diciptakan oleh diri Mas Hendra sendiri. Iya. Surga neraka digelar awake dhewe kalau orang Jawa. Betul. Makanya kan neraka itu bukan bahasa Quran. Asli bahasa Nusantara dari naraloka. Naraloka. Nah itu artinya api. Ra itu artinya panas yang diradiasikan oleh api. Loka itu lokasi. Naraloka itu artinya adalah tempat di mana terkena radiasi dari api. Jadi kalau Mas Hendra marah sama saya, kemudian saya kena radiasi kan, kemudian saya marah, sudah terbakar api neraka saya. Sesederhana itu kalau bagi saya.